Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Mahdia Nur Fadila dengan NPM 203516516316309. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi efektif sebagai tugas pra-UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang. Saya Mahdia Nur Fadila sebagai dosen pengampu public speaking di Universitas Nasional. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah mengenai mimpi. Jadi sebenarnya definisi mimpi itu banyak sih. Salah satu yang saya ambil yaitu menurut Toto Tasmara. Menurut beliau, mimpi merupakan suatu keinginan yang diupayakan secara bersungguh-sungguh atau keinginan yang diwujudkan melalui semangat jihad. Jadi jelas banget di sini definisi mimpi itu adalah suatu keinginan dari dalam diri kita yang kita upayakan, yang harus kita upayakan, yang harus kita wujudin secara bersungguh-sungguh, secara maksimal. Presiden pertama Indonesia pernah berkata, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh di antara bintang-bintang." Jadi ketika kita ingin memiliki bintang di angkasa, gunakan tenaga untuk meraihnya. Tapi ketika kita gak berhasil meraih mimpi tersebut, setidaknya kita sudah berusaha sampai ke angkasa. Begitu pula yang harus kita lakukan demi meraih mimpi. Bahkan sejak kecil kita sudah diajarkan untuk mempunyai mimpi. Kita selalu diingatkan untuk jangan menyerah mengejar mimpi-mimpi kita. Mimpi itu murah, semua orang bisa memilikinya, tapi nggak semua orang bisa mewujudin mimpi tersebut. Dengan bermimpi secara tidak langsung kepercayaan diri kita itu akan meningkat. Seringnya kita membicarakan mimpi kepada orang lain, mereka akan meremehkan dan menghina kita. Jadi yang penting, secara tidak langsung kan kita bermimpi nih. Ketika kita bermimpi kan kepercayaan diri kita itu meningkat. Jadi percuma orang lain ngebicarain ini itu tentang kita, yang kan kita sudah mempunyai kepercayaan diri. Mungkin bagi sebagian orang mimpi akan masa depan angan-angan, tapi bagi saya mimpi akan masa depan bukanlah angan-angan belaka, melainkan kekuatan untuk terus hidup. Lagi pula untuk apa memiliki mimpi bila hanya dijadikan angan-angan semata, angan-angan yang hanya terkungkung dalam benak kita tanpa benar-benar terwujud dalam kehidupan kita. Percuma. Memang masih banyak orang yang hanya menjadikan mimpi mereka sebagai angan-angan semata tanpa pernah berusaha untuk mewujudkannya. Ada pepatah yang bilang kayak gini, orang mungkin berpikir mimpi itu tidak nyata hanya karena mereka tidak terbuat dari materi, tapi sebenarnya mimpi itu nyata. Jadi banyak orang-orang yang kadang berpikiran, aku nggak kaya, aku nggak punya duit, aku nggak bisa kuliah di sini, aku nggak bisa kerja ini. Sebenarnya ketika kita ingin memiliki mimpi itu, kita harus percaya sama diri kita sendiri sih. Jadi percuma dan bahkan banyak orang ketika mereka memiliki materi, mereka nggak punya mimpi, mereka nggak punya tujuan hidupnya. Bisa dibilang mimpi dan tujuan hidup itu berkaitan. Keduanya diperoleh dengan kerja keras. Keduanya pun merupakan keinginan yang harus kita raih. Sudah sewajarnya juga kita memiliki tujuan hidup. Dengan begitu kita akan mengetahui langkah-langkah yang harus dilaluin. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup tidak akan tahu arah langkahnya kemana, hanya sekedar mengikuti arus tanpa tahu apa yang mereka inginkan di dunia ini. Jadi apa sih yang kita dapat ketika kita bermimpi? Yang pertama itu, mimpi membuat kita memiliki tujuan hidup, dan mimpi membuat kita memiliki banyak pemikiran baru. Yang ketiga, mimpi membuat kita lebih percaya diri. Sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa diambil dari mimpi-mimpi tersebut, tapi saya hanya mengambil 3, yaitu yang pertama, mimpi membuat kita memiliki tujuan hidup. Orang yang memiliki mimpi tanpa sadar juga telah menemukan tujuan hidupnya. Untuk itu, orang yang memiliki mimpi akan senantiasa berjuang hingga bisa mewujudkan mimpi dan tujuan hidupnya. Poin yang ketiga, mimpi membuat kita memiliki banyak pemikiran baru. Sudah pasti ketika kita memiliki mimpi, pasti kita akan memikirkan segala cara untuk meraihnya. Tapi seperti yang banyak kita tahu,
langkah untuk mewujudkan mimpi itu tuh gak gampang, penuh kegagalan, penuh lika-liku. Dengan tantangan dan kegagalan ini, kita tetap bertekad untuk mewujudkan mimpi tersebut sehingga mencari berbagai cara baru. Nah, cara baru ini merupakan buah dari pemikiran-pemikiran kita yang lebih fresh. Yang ketiga itu mimpi membuat kita lebih percaya diri. Ketika kita berani bermimpi, berarti kita memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri tersebut akan menjadi bekal untuk mewujudkan mimpi. Kita butuh kepercayaan diri agar mampu menyusun langkah untuk mewujudkan mimpi tersebut. Bermimpi berarti kita siap untuk memulai langkah kaki setapak demi setapak. Kita akan berjuang selangkah demi selangkah untuk mewujudkannya. Seperti yang kita tahu, bermimpi berarti berani berjuang, dan berjuang membutuhkan banyak pengorbanan, seperti waktu, uang, tenaga, dan perasaan. Kita juga bisa sampai berdarah-darah untuk mewujudkannya. Namun seperti kata pepatah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Sekian presentasi mengenai mimpi. Baik, bisa ada pertanyaan? Ada. Kenapa setiap orang harus mempunyai mimpi? Kenapa setiap orang harus mempunyai mimpi? Sebenarnya ya harus mempunyai mimpi, karena bagi saya itu ketika kita mempunyai mimpi itu kita akan memiliki tujuan hidup. Seperti yang dikatakan tadi, sudah sewajarnya juga kita memiliki tujuan hidup. Gak mungkin kan kita nggak memiliki tujuan hidup, gak mungkin kita juga ngikutin arus kehidupan yang nggak tahu kapan akhirnya gitu. Jadi secara tidak langsung kita harus mempunyai mimpi, karena ketika kita mempunyai mimpi, secara tidak langsung juga kita sudah menemukan tujuan hidupnya. Terima kasih.